Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IAS Channel, channel untuk belajar. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghindari plagiasi dengan cepat, sangat cepat. Sebagaimana kita ketahui bahwa plagiasi itu adalah salah satu momok bagi penulis karya ilmiah terutama ya. Karena kalau terbukti plagiasi ancamannya cukup berat, pidana ya. Tapi di luar itu juga plagiasi, anti plagiasi maksudnya bukan plagiasinya ya. Anti plagiasi itu juga menjadi syarat dalam publikasi. Nah, termasuk Anda yang sedang menulis skripsi, hati-hati menggunakan kalimat, hati-hati mengutip atau sekadar mengcopy paste kalimat orang lain. Dan Anda tahu bahwa sangat mudah sekarang untuk mendeteksi adanya plagiasi di dalam tulisan karya ilmiah kita. Cukup dengan menekan tombol akan terlihat berapa persentase plagiasi yang terkandung di dalam tulisan kita. Yang dalam hal ini adalah misalnya menggunakan Turnitin ya, yang menguji tingkat similaritas atau similarity test. Jadi sebenarnya yang tepat itu adalah similarity test atau tes kesamaan. Karena memang tidak selalu sama itu berarti plagiasi. Nah, karena menggunakan teknologi software, maka yang dibaca oleh aplikasi, oleh program adalah kesamaan kata, kesamaan parafrase. Apakah itu kata itu kita tulis sendiri atau mengutip dari orang lain, itu dia tidak bisa membedakan. Jadi banyak sekali frase-frase yang sebenarnya kita mengarang sendiri berasal dari buah pikiran kita dalam satu kalimat misalnya. Tetapi yang namanya frase itu mungkin digunakan juga oleh tulisan-tulisan yang lain, maka dibaca oleh program Turnitin atau sejenisnya sebagai kesamaan. Dan kesamaan dalam tingkat yang tinggi itu berarti adalah plagiasi. Kalau Anda menulis plagiasi di atas 20% misalnya, kemudian dikirim ke jurnal untuk dipublikasikan, maka Anda pasti tertolak artikelnya. Jadi ada beberapa jurnal yang menetapkan tingkat similaritas itu cukup ketat ya. Tapi juga ada juga yang sangat longgar, itu tergantung dari kebijakan publishernya. Nah, bagi kita yang sedang menulis tentu saja harus mengantisipasi itu. Pengalaman saya ketika waktu masih kuliah kemarin itu cukup berat ya untuk memenuhi tingkat similaritas maksimum 20%. Karena apa? Karena dilakukan manual, mengubah semua kalimat, mencari kalimat sinonimnya, itu berkali-kali itu diuji Turnitin. Kalau saya tidak salah sampai 3 kali ya pengujiannya sampai baru bisa penuh, itu pun bisa mencapai hanya 17%. Jadi kalau program atau softwarenya menangkap dari kalimat-kalimat atau frasa yang sama, maka memang tidak mungkin dalam sebuah tulisan itu tingkat similaritasnya dengan tulisan-tulisan yang lain itu 0% atau 1%. Sangat-sangat tidak mungkin. Ya. Jadi wajarlah kalau misalnya sampai 20%, itu masih ada tingkat kewajarannya. Nah, pertanyaannya
Bagaimana caranya supaya itu lebih dalam mengganti kalimat-kalimat tadi itu dengan cara yang lebih cepat ketimbang manual seperti yang saya lakukan sebelumnya. Saya ambil contoh misalnya ini, sudah saya siapkan. Nah, ini yang paragraf ini yang akan kita ubah. Paragraf ini kita ubah, copy dulu, kemudian kita masuk ke browser. Oke, di browser ini saya sudah mencoba tadi ya, adalah salah satunya adalah spin artikel. Ini salah satunya saya sudah mencoba, dan ini saya tidak melakukan pengulangan praktiknya karena ini adalah yang terakhir ya, karena ini berbayar. Nah, jadi ini ada dua aplikasi, yang satu ini yang berbayar, yang satu yang gratis sama sekali. Kalau ini berbayar dan kita punya kesempatan 2 kali melakukan spin artikel. Dia menyebutnya spin artikel. 2 kali kesempatan gratis untuk mendapatkan spin artikel ini. Dan tentu saja kita harus login dulu. Nah, saya sudah login dan ini hasilnya. Apa yang kita lihat di sini? Yang berwarna merah ini adalah, yang ini dulu di atas, ini adalah artikel aslinya yang tadi kita copy dari Word ya, dari sebuah artikel, kemudian kita coba lakukan perubahan terhadap kalimat ini. Dan inilah hasilnya. Kita lihat misalnya kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting. Nah, di sini ada yang berwarna merah. Yang berwarna merah inilah yang diganti oleh program ini. Misalnya di sini ketaatan. Kalau kalimat itu dirasa tidak cocok, kita bisa mungkin mencari alternatif kalimat lainnya. Di sini pilih dan ubah sinonimnya. Nah, di sini ada beberapa. Aslinya, originalnya adalah kepatuhan, kemudian yang di sinonim yang ditawarkan adalah kesetiaan, loyalitas, ketaatan, dan disiplin. Ini, saya kira ketaatan sudah tepat ya. Itu. Kemudian wajib pajak. Ya, wajib pajak itu sebenarnya tidak bisa diganti karena walaupun ada sinonimnya, tapi tidak pas kalau diganti. Kita abaikan saja. Nah, adalah aspek penting dalam mempengaruhi. Oke. Jadi merah-merah ini menunjukkan cukup banyak kata yang bisa diubah, frasenya yang bisa diubah, sehingga mengurangi tingkat kesamaan dengan kalimat orang lain, kalimat dengan artikel lainnya. Ini seperti ini. Kalau dilihat dari jumlahnya tentu cukup banyak. Nah, kalau ini sudah selesai, kalau sudah selesai, maka kita tinggal pilih semua, kemudian nanti dipaste di naskah kita. Hanya saja sekali lagi dicek lagi kalimat-kalimat ini, karena tentu ada misalnya di sini, akibatnya bisa menciptakan signifikansi pemaafan pajak. Nah, kita harus cek lagi yang sebenarnya itu sebenarnya seperti apa konteks kalimatnya. Jadi harus kita lakukan pilihan-pilihan lagi. Jadi bisa kita perbaiki ya dengan sinonim yang lain. Hanya saja sekali lagi yang ini berbayar ya. Berbayar. Nah, sekarang kita masuk pada aplikasi lain yang gratis. Ini Paraphrasers.io. Ini sudah saya buka juga. Nah, ini juga sudah saya cek tadi. Ini hasilnya. Dan ini 100% gratis. Ya. Saya tidak tahu yang gratis itu biasanya pasti ada batasannya juga. Saya nggak tahu sampai mana batasannya. Tapi kalau melihat dari sini tidak ada batasannya. Bahkan di sini ada pilihan, ada fluency, ada standar, ada kreatif. Kalau kita merasa tidak puas dengan hasilnya yang ini, mungkin kita bisa mengubahnya dengan standar atau kreatif. Tapi saya sudah coba tadi, fluency ini cukup bagus. Kalimat coba kita
perhatikan originalnya ini, dan inilah hasilnya. Yang diubahnya adalah yang berwarna hijau ini. Nah, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak negara. Dari sisi ini, saya bandingkan dengan yang aplikasi lain tadi, itu adalah ini sekaligus mengubah struktur kalimat, bukan saja mengubah sinonimnya, mengganti sinonimnya, tidak asal mengganti, tapi juga menyesuaikan dengan struktur kalimat, sehingga kalimatnya itu menjadi bagus. Kalimatnya bagus menurut saya ini. Ya, walaupun jumlah yang digantikannya tidak sebanyak yang spin artikel tadi itu. Nah, ini tinggal pilihan kita menggunakan yang paraphraser atau yang spin artikel, itu kembali kepada kita ya, keperluannya. Kalau menurut saya ini sudah cukup sebenarnya, karena hanya beberapa kata yang sama dengan kalimat yang sebenarnya. Nih, dan mungkin pertanyaan, kenapa jadi berbeda sehingga kalimatnya jadi lebih nyaman? Ternyata mereka menggunakan yang namanya robot artificial intelligence (AI) ya. Di sini ini ada beberapa feature-nya. Jadi parafrase tingkat manusia menurutnya dia itu canggih. Nah, alat parafrase kami adalah penulis ulang AI paling canggih berdasarkan NLP. Jadi NLP seperti itu. Jadi ini kalau menurut saya sih lebih bagus ini ya. Kalimatnya kita lebih enak dan lebih sempurna susunan kalimatnya, karena sudah ditetapkan strukturnya. Tapi kekurangannya adalah kita, misalnya di sini ada yang tidak cocok, kita tidak bisa menggantinya secara otomatis seperti yang di spin artikel. Kita harus menggantinya dengan manual gitu. Atau dengan mencoba ini. Ada yang standar, ada yang kreatif tadi itu. Baik, apapun pilihannya, alternatif bisa Anda gunakan. Ini akan memudahkan teman-teman para pembelajar sedang menulis, jadi pejuang skripsi katanya. Mudah-mudahan ini sangat membantu Anda dalam menulis. Jadi jangan lagi sekadar kopas-kopas ya, sehingga ada kecenderungan plagiasi. Semangat menulis, keep learning, doing, and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.